warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan produk dari Mikrotik. Nah, ini salah satu router board hub series, yaitu hub light RB941 ya. Nah, isinya seperti apa sih? Ya, kita unboxing terlebih dahulu. Oke, kita lihat dalamnya. Nah, ini manual book ya. Ini manual book dari Mikrotiknya. Nah, dari RB-nya ya, ini cuman spesifikasi. Kita simpan. Ini ada adaptor AC-nya ya. Ini adaptor AC-nya 5 volt 12 ampere 1 ampere. Oke. Terus ini unitnya. Nah, ini unit dari si Mikrotiknya. Oke, apa aja spesifikasinya? Coba kita runtutkan ya. Nah, ini bentuknya standing ya. Nih, kayak gini nih. Tuh. Oke. Ini build quality-nya plastik, bagus juga. Build quality-nya kokoh ya. Tapi ya bahannya plastik. Oke. Ini harga low end sih sebenarnya. Oke, ada 4 pas Ethernet ya. Di sini ada colokan LAN 4 nih. Oke, yang ether pertama nih, ini ether pertama itu biasa khusus buat internet, sisanya untuk LAN, tiganya untuk LAN. Oke, itu salah satu spesifikasinya. Nah, terus di sini ada, nah, colokan casannya, ini colokan powernya ya, ini colokan powernya. Terus ini ada mode WPS ya, atau reset, bisa nih, bisa dipergunakan untuk reset ataupun mode WPS. Ini user, kalau ada user biasanya dia nyala-nyala terus. Ini LED power. Oke. Terus kita ke bagian yang lain. Nah, ini ada mode. Nah, ini bisa digunakan untuk mode pilihan ya. Oke, sebelah sini nggak ada, ini ada rongga udara aja ya. Karena biasanya panas kalau dia sudah bisa terkoneksi. Oke, produk ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang jelas setiap produk pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oke, ini RAM-nya itu cuman 32 MB RAM-nya gitu ya. Spesifikasi RAM-nya cuma 32 MB. Nah, terus main storage-nya itu cuma 16 MB, kecil banget ya kalau untuk ini. Tapi ini cukup digunakan untuk Mikrotik voucher biasanya. Ya, cukup yang skala kecil ya. Mikrotik voucher yang skala kecil. Oke. Nah, nanti ini akan saya setting bagaimana dia bisa terkoneksi ya ke internet. Oke, tapi nanti saya tidak menggunakan kabel internet LAN-nya masuk ke sini ya. Nanti saya hanya mengkonekkan Ethernet 2 masuk ke dalam laptop saya. Lalu nanti internetnya saya ngambil dari WiFi yang ada di sini ya. Oke, jadi ngambil dari jalur WiFi. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam programnya. Baik. Kita sudah ada di dalam aplikasi Winbox versi 3.18. Oke. Nah, RB tadi akan dihubungkan ke dalam aplikasi Winbox ini melalui port Ethernet. Nah, saya menggunakan port Ethernet 2 dengan kabel LAN yang terhubung dengan laptop saya. Nah, nantinya ini akan saya konfigurasi. Nah, bagaimana konfigurasinya? Gini, ini tampilan dari Winbox yang pertama. Ini kalau misalkan saya konekkan dia terhubung dengan baik, ini akan muncul ya. Ada MAC address dan ada IP address. Nah, kebetulan IP address-nya kan belum di-set karena ini routernya masih baru ya. Jadi kita connect-nya by MAC address. Nah, ini login-nya standar default-nya dari Mikrotik ya, login-nya admin, password-nya dikosongkan, lalu connect. Nah, ini tampilan
editing dari atau editor dari aplikasi Winbox-nya. Nah, oke, baik. Yang pertama harus dilakukan ya, setelah kita mendapatkan router RB, dikoneksikan, sudah terkoneksi, yang pertama dilakukan adalah kita harus mengecek interface-nya. Nah, ini interface Ether 1 ada, Ether 2, nah ini terhubung, dia ada tandanya R, terus Ether 3, Ether 4, power line, terus ada wireless line. Oke, kita akan mengabaikan Ether 1, Ether 3, dan Ether 4. Nah, yang kita setting adalah Ether 2 yang terhubung dengan laptop, ya, kita namakan laptop agar memudahkan kita untuk mengingat. Oke, terus saya akan mendapatkan WiFi atau mendapatkan internet itu dari WiFi yang ada di rumah, ya. Nah, kenapa nggak pakai Ether 1 aja? Nah, itu PR-nya adalah router yang ada itu ada di sebelah. Nah, itu jadi kalau narik ke sini lumayan juga. Ya, kita manfaatkan saja fitur WLAN pada router boot ini. Nanti jadi si WLAN ini akan narik internet atau akan mendapatkan internet, lalu dia akan nge-share ke Ether 2 ke laptop saya. Oke. Nah, kita aktifkan dulu WLAN-nya, ya. Aktifkan dulu WLAN-nya dipastikan. Nah, ini saya akan namakan dari ini internet aja, ya. Dari misalkan WLAN 1 itu sebagai internet, ya. Nah, ini akan saya namakan internet. Oke, biar memudahkan identifikasi dari router ini. Oke. Setelah ini, kan ini interface-nya udah ketahuan semua, kita udah rubah namanya. Nah, ini yang terhubung dengan laptop saya, dia sudah ada tanda R di sininya, berarti running, yang artinya running. Nah, diarahkan kursor dia sudah ada keterangannya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengakses wireless-nya. Oke, tekan aja wireless di sini. Nah, ini saya akan setting untuk mendapatkan internet dari WiFi atau ISP yang ada gitu, tapi secara wireless, jadi tanpa kabel, ya. Intinya saya akan mendapatkan itu. Oke, ini belum ada penanda apapun karena kita belum setting. Saya klik di sini 2 kali, langsung keluar muncul, ya. Klik wireless di sini, pastikan modenya ada di mode station, ya. Jadi base stationnya ada di sini. Nah, kenapa modenya station? Karena kita akan menghubungkan ke dalam WiFi yang sudah ada, gitu. Ya, kalau menyebarkan nanti bridge jatuhnya. Nah, sekarang yang saya akan praktekkan adalah bagaimana caranya menarik koneksi internet dari WiFi yang sudah ada. Oke, yang dipastikan SSID ini harus terkoneksi dengan WiFi yang ada di sini, ya. Caranya gimana? Bisa langsung di-scan atau kalau hafal silakan diketik di sini, misalkan mikrotik gitu kan, diketik. Tapi saya lebih menyarankan untuk di-scan, ya. Pastikan ini ada di WLAN 1 internet, di start, ya, karena nanti yang akan terkoneksi ini. Nah, ada 3 yang sedang aktif, ya. Ada 3, dedamelan 1, dedamelan 2, dedamelan 3. Oke, saya akan menghubungkan ke dedamelan store 1. Saya biasanya kalau sudah di ini, ya, saya klik 2 kali, ya, pastikan ini WiFi yang ada di WiFi saya juga, ya. Dedamelan store ini WiFi-nya voucher, sistem voucher. Nah, nantinya karena ini praktek, ya. Nah, jadi saya nggak pakai vouchernya, tapi akan saya binding dulu IP-nya, ya. Nah, penjelasan IP binding nanti di sesi-sesi berikutnya, ya. Oke, setelah ini kita konekkan. Nah, kemungkinan akan muncul error scan not running misalkan, ya. Akan muncul error seperti ini, nggak jadi masalah. Yang jelas dipastikan
SSID ini sudah terhubung dengan di damelan store 1. Dipastikan dengan WiFi yang kita pilih. Oke. Bandnya di sini biarkan default, channelnya juga biarkan default ya. Ini biarkan default deh sampai sini ya. Kita apply ya. Terus kalau misalkan di sini saya tidak menggunakan password. Ya, seperti saya yang tadi bilang, tadi saya menggunakan voucher, tapi IP-nya sudah saya binding, jadi saya tidak perlu akses lagi gitu. Jadi sudah langsung di bypass ke dalam internet ke WiFi yang ada gitu kan. Nah, sini apply ya. Ini sudah muncul R yang bertanda ini running ya. Oke. Nah, ya, ini sudah ada. Nah, tapi yang jadi masalahnya nih kita coba cek ya. Saya ini kan mau terhubung dengan internet berarti sudah bisa ngeping gitu kan, misalkan ke Google gitu kan. Ya, kita coba ping Google .com contoh. Nah, belum ada ya. Value for argument address. Nah, ini belum ada karena ini hanya hubung doang, tapi dia belum dapat yang namanya IP address dari wirelessnya, dari si damelan ini. Oke. Caranya untuk mendapatkan itu berarti saya harus setting yang namanya IP DHCP client. Nah, masuk ke dalam menu IP di sini, lalu pilih DHCP client. Oke, DHCP client kita create dengan mengklik tanda add ini plus ya. Pastikan interface-nya ada di WLAN 1 untuk internet. Ya, sesuai dengan settingan yang pertama. Oke, dari sini settingan ini udah dibiarkan default saja ya, hanya DHCP, kita apply lalu oke. Pastikan di sini sudah bound. Ya. Ini sudah dapat IP address. Betul? Nah, ya pastikan seperti ini. Nah, kita cek di terminal lagi dengan ping google.com lalu dia benar sudah terhubung dengan internet. Ternyata ada hostnya. Oh ya, sudah terhubung dengan internet. Baik. Tapi internet ini hanya dimiliki oleh WLAN 1 ya. Sedangkan interface di sini ada banyak ya. Ya ada 6. Nah, tapi saya akan mempraktekkan untuk menyebar internet dari WLAN 1 ke Ether 2 laptop. Oke, ini kita stop dulu terminalnya. Ini sudah pembuktian ya. Nah, oke, bagaimana caranya? Oh, ya. Ether 2 laptop ini sudah disetting belum IP address-nya? Oh, belum. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah addressing dulu. Ya. Kita fokus di Ether 2 untuk menuju ke laptop aja, ya. Oke, karena nanti perlakuannya akan sama juga untuk Ether yang lain, tidak jadi masalah. Nah, kalau ini itu kan sudah dapat IP secara dinamis secara DHCP dari dari WiFi dedamelan ya. Nah, kita akan buat nge-create untuk WiFi untuk address di Ether 2. Pastikan ini Ether 2 laptopnya. Misalkan untuk memudahkan identifikasi, saya memasukkan IP terserah IP-nya, yang penting masih dalam range IP yang ada ya. Jangan misalkan ya jangan ngasal tapi nggak sesuai dengan identitas IP gitu ya. Nih, misalkan saya ngasih 20.20.20. Misalkan ya 1, nah /24 ini contoh. Oke, ini harus ada IP address-nya. Nanti ini akan dijadikan gateway di Ether 2. Oke, lalu apply, networknya akan terisi sendiri. Lalu oke, dan sini sudah muncul ya. Sini sudah muncul. Oke, ini baru kita ngasih IP si Ether 2. Belum nanti kliennya ini nanti akan saya buatkan agar kliennya ini otomatis dapat IP gitu.
Pak, saya settingnya secara statik bisa? Bisa, yang penting satu network. Tapi di sini saya akan mengajarkan secara DHCP ya, secara dynamic. Baik, lanjut. Nah, bagaimana caranya biar nge-share IP address secara dynamic itu? Nah, tadi kita untuk mendapatkan DHCP dari WiFi, kliknya klien. Nah, kalau sekarang kita akan nge-share, berarti jadinya server. Oke, kita klik DHCP servernya di sini ya. Terus pilih DHCP setup karena kita pastikan ini ada di Ether 2 laptop. Nah, lalu di next. Nah, ini IP-nya sudah tertarik ya. Sesuai ini network ya, DHCP space-nya. Nah, ini DHCP gateway di Ether 2. Betul? Nah, di next lagi. Nah, ini untuk give out-nya. Jadi gini, range IP yang akan didapatkan oleh klien itu dari berapa sampai berapa. Yang jelas satu network. Karena ini kelas C kan, ya. Saya menggunakan subnetting menggunakan subnet mask IP kelas C. Nah, ini bisa aja nanti pada realnya tidak seperti ini gitu contohnya. Ini hanya contoh. Nah, saya akan memberikan 20 20 20 10. Jadi setelah 10 saya akan berikan IP address, tapi dari range 2 sampai 9 ya, itu saya akan setting secara statik. Biasanya ini untuk penambahan WiFi eksternal. Oke, di next aja loopnya. Nah, ini DNS-nya sudah ketarik sendiri ya. Ini DNS Google. Di next. Last time-nya biarkan saja. Nah, ini sudah sukses. Oke. Yang jadi masalahnya adalah laptop yang saya konekkan ke dalam Ether 2 ini ya, yang saya gunakan ini, Ether 2 ini apakah sudah mendapatkan IP address? Nah, kita cek caranya di sini ya, apakah dia sudah network and sharing. Ini hal yang biasa ya. Apakah sudah mendapatkan? Oh, ternyata ini belum. Masih list yang default dari itu ya. Nah, caranya masuk ke sini. Oke, ada internet protokol untuk IP versi 4. Nah, ini di obtain lagi ya untuk automatically diisi. Oke, lalu klik OK, tunggu beberapa supaya dia mendapatkan IP address dari si routernya. Oke, apakah dia sudah mendapatkan DHCP-nya? Ternyata belum dapat DHCP-nya ya. DHCP-nya belum dapat. Oke, kita cek settingan di sini ya. Settingan di sini sudah ada di Ether 2 betul, terhubung dengan laptop betul. Terus yang lainnya nggak ada yang salah. Oke, seharusnya dia sudah mendapatkan IP DHCP. Nah, oke, kita cek terlebih dahulu ya di addressnya ini. Nah, ini masih IP yang lama. Jadi dia belum dapat IP address yang baru. Oke, kalau misalkan mau dibuat satu network juga bisa 20.20 misalkan titik 20, berarti ini yang kita isi adalah 16 contoh ya. Nah, ini berarti kan kita pakainya sub 255 255.0. Gateway-nya tadi berapa? 20.20.20.1. Nah, ini DNS-nya berapa? 8 titik. Oke. Nah, oh ternyata dia maunya di reboot, maunya nge-restart gitu ya. Maunya di restart dia. Oke, kita reconnect kalau sudah bisa. Nah, mudah-mudahan tuh sudah terkonek ya. Tapi masih sudah internet akses nih. Ya. Nah, udah connected. Oke, ini sudah terkoneksi internet akses. Ya. Berarti tadi maunya di restart. Oke, kita cek apakah betulan sudah
terkoneksi ya. Kita cek nih pakai speed test CBN. CBN.com plus connection ya. Belum ada koneksi. Apakah sudah ada koneksi? Kita cek dari sini. Kalau enggak kita coba dari ini ping Google ya. Nah, ternyata belum ada koneksinya. Tapi di sini sudah dibilang internet akses ya, network 2. Tapi ini destination unsecure. Yang jadi masalah adalah apa? Nah, ini ternyata masih terkoneksi dengan 917 ini. Dari mana? Gitu asalnya itu. Nah, ini sudah putus ya semua ya. Nih, connect udah nggak ada yang connect ya, udah putus semua. Ini terhubungnya dengan Ethernet, terhubung dengan WiFi. Ini jelas. Nih, ini ya udah dapat WiFi ya, 254. Nih, kami saya. Oke. Nah, tapi masih destination network. Ya. Nih, oke. Setelah ini harusnya saya setting dulu NAT karena masih ada firewall yang menjaga. Di sini NAT-nya disetting. Nah, firewall masuk ke firewall. Oh iya, NAT-nya belum kita setting, rules-nya belum ada. Jadi di sini itu fungsinya agar si WLAN 1 ini ngasih internet ke port-port yang lain ya, ke ether-ether yang lain ya. Oke. Source-nya biarkan saja. Nah, out interface-nya ini bisa diisi dengan internet ya. Bisa diisi dengan internet atau dikosongin juga nggak jadi masalah, ya biasanya langsung terhubung. Tapi yang dipastikan action-nya ini adalah MashQuery ya. Apply lalu oke. Nah, apakah benar sudah terhubung ataukah masih terputus? Nah, itu yang jadi pertanyaan seperti itu ya. Oke, kita coba hubungkan kembali ya. Kita coba hubungkan ke Google. Oke, sudah dapat internet ya. Nah, ini sudah dapat internet. Oke, sukses ya cobaannya ya, tesnya untuk menghubungkan internet. Ini masih settingan basic ya. Ini masih dalam settingan basic. Nah, yang perlu diperhatikan tadi ya. Oke, semuanya sudah terkoneksi dengan baik. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya untuk siapapun ya. Jika menurut kalian video ini kurang bagus, silahkan dislike. Jika kalian suka, silahkan like. Kalau ada saran, silahkan berikan komentar pada video ini. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.